Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Diva Yulianti, absen 8 dari kelas 10 AKN 1. Saya Marsola dari Sasabila, absen 15 dari kelas 10 AKN 1. Perkenalkan, nama saya Siti Oktavianti Arifin, absen 34 dari kelas 10 AKN 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Wardana dari absen 21 dari kelas 10 AKN 1. 1. Kesehatan kerja. Tahukah Anda sehat itu mahal? Ya, sehat merupakan hal yang sangat mahal. Dan karena kita tahu bagaimana rasa sakitnya dan harga obat-obatan itu mahal. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial, dan kesejahteraan, bukan karena hanya penyakit atau kelemahan saja. Pada dasarnya, kesehatan itu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Kesehatan fisik. Seseorang dikatakan sehat fisik apabila seorang tersebut tidak mengalami atau mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan, dan secara objektif tidak tampak sakit. 2. Kesehatan mental atau jiwa. Kesehatan ini mencakup 3 komponen, yaitu pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih, dan sebagainya. Kesehatan spiritual adalah keadaan di mana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya. C. Kesehatan sosial. Kesehatan sosial akan terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok secara baik tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai. D. Kesehatan dari aspek ekonomi. Kesehatan ini akan terlihat jika seseorang dewasa, produktif, dalam artian mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. Menurut ILO, kesehatan kerja merupakan aspek atau unsur kesehatan yang erat terkaitannya dengan lingkungan atau pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Adapun menurut WHO, kesehatan kerja merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan dan juga memelihara terhadap derajat kesehatan baik secara fisik, mental, ataupun sosial bagi pekerja untuk semua jenis pekerjaan yang dilakukan. 2. Keselamatan kerja. Setiap pekerjaan selalu ada risiko kecelakaan. Risiko kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalisir dengan meningkatkan keamanan kerja selama melakukan pekerjaan. Keamanan kerja merupakan unsur penunjang dalam mendukung terciptanya suasana yang aman. Keamanan kerja dapat dibedakan menjadi material maupun non-material. Alat pelindung diri atau APD merupakan contoh keamanan kerja yang bersifat material. Pernahkah kamu melihat seorang pekerja menggunakan helm di suatu gedung bertingkat? Helm merupakan salah satu APD. Ketentuan memakai helm wajib diikuti oleh semua pekerja di proyek itu dengan harapan jika ada benda jatuh tidak mencederai kepalanya. Jika kita bekerja di laboratorium, salah satu APD yang kita gunakan adalah jas laboratorium. Sebaiknya kita senantiasa menggunakan jas laboratorium selama praktikum untuk alasan keamanan.
Adapun jenis APD lainnya, misalnya airpad, masker, dan sarung tangan. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Adanya keselamatan kerja merupakan sebuah upaya untuk memberikan tindakan aktif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tindakan preventif terhadap bentuk tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah A. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja. B. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. C. Teliti dalam bekerja. D. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. 3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbatas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses dan aktivitas, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu upaya perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Agar setiap pekerja mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologi. 2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. 3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan perlindungan kesehatan gizi pekerja. 5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian, dan partisipasi kerja. 6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. 7. Agar setiap pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 4. Kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan luka pada manusia, kerusakan harta dan benda. Penyebab langsung kecelakaan kerja terdiri dari A. Kondisi tidak aman adalah semua kondisi di sekitar tempat kerja yang mempunyai potensi bahaya. B. Suara alat bising yang dapat membengkakkan telinga, instalasi listrik yang kurang baik. C. Peralatan kerja yang tidak layak pakai. D. Tidak terdapat label keterangan. E. Safety data sheet dan label tanda bahaya. F. Botol kimia pencahayaan kurang. G. Tempat kerja berantakan. Dan H. Rambu-rambu keselamatan yang tidak memadai di tempat kerja. Keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat pada peserta didik dibantu oleh guru dan laboran untuk melakukan percobaan. Laboratorium ada dua macam, yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Percobaan yang dilakukan sangat beragam umumnya. Percobaan di dalam ruangan dilakukan memakai beragam bahan kimia, perlengkapan gelas, dan instrumentasi khusus. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Kecelakaan itu dapat juga terjadi karena kelalaian atau kecerobohan kerja. Ini dapat membuat peserta didik dan orang-orang sekitar cedera. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan untuk setiap individu yang sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja. Simbol-simbol kecelakaan kerja. 1. Biological hazard atau bahan bahaya biologi. Simbol ini menunjukkan bahaya yang bersifat berasal dari bahaya biologis. Bahan tersebut dapat menyebabkan penyakit mematikan, misalnya AIDS. Contoh adalah tempat pembuangan jarum suntik. 2. Beracun. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan yang mempunyai sifat
sebagai racun sehingga dapat menimbulkan kecelakaan atau apabila tertelan, terhirup, atau terserap melalui kulit. Contohnya dari bahan beracun dalam laboratorium adalah berikut: merkuri dan dioksida. Mudah terbakar. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. Cairan dengan suhu di bawah 21 derajat Celcius termasuk golongan ini. Contoh bahan yang sangat mudah terbakar adalah minyak tanah, alkohol, dan bensin. 4. Korosif. Simbol ini menunjukkan bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Dalam pemakaiannya, bahan ini dapat menyebabkan proses perkaratan sehingga dapat merusak bagian benda lain atau bahkan jaringan hidup. Contoh dari bahan ini adalah asam dan basa kuat. Iritasi. Simbol ini menunjukkan bahan yang tidak bersifat korosif, namun dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada tubuh kita. Bahan ini dapat mengakibatkan rasa terbakar pada kulit, merusak selaput lendir, atau mengganggu sistem pernapasan. Contoh bahan yang bersifat iritasi adalah klorofrom. Mudah meledak. Simbol ini mudah meledak jika terkena panas dan api. Bahan tersebut juga sensitif jika mengalami proses gesekan atau goncangan. Oleh karena itu, bahan ini tidak diperbolehkan didekatkan dengan api atau gesekan dengan benda lain. Contoh bahan yang mudah meledak adalah campuran hidrogen dan oksigen. Radioaktif. Simbol ini menunjukkan bahan-bahan yang dapat memancarkan sinar radioaktif yang berbahaya. Sinar radioaktif dapat merusak jaringan tubuh. Contohnya adalah uranium dan plutonium.